Halo, selamat berjumpa kembali anak-anak kelas 10. Masih semangat belajar matematika kan? Harus semangat, seperti saya juga semangat ngajari kamu tiap minggu. Bikin video, bikin PPT untuk kamu, biar kita tetap belajar walaupun saya sibuk ngerjakan kerjaan lain, kamu bisa tetap belajar. Jadi, kamu harus semangat, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ya, dukung channel ini. Oke, ini saya. Kemudian ini materi untuk kelas 10 MIPA, bukan kelas 12. Jangan salah masuk kamu ya. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut langsung ke pemaparan materi. Oke, seperti biasa kalau kita punya hal yang baru untuk kita pelajari, kita mulai dari pengertian. Pengertian fungsi inversi itu apa sih? Ya, berarti ini kalau dari kata D, inversi itu adalah kebalikan. Jadi kamu sudah belajar fungsi kemarin. Nah, fungsi yang kita lakukan kemarin itu memetakan himpunan A, himpunan B dari arahnya dari kiri ke kanan. Nah, berarti kalau kamu mempelajari fungsi invers, artinya kamu memetakan dari kanan ke kiri, kebalikannya ya. Sesuai dengan dengan definisi, fungsi invers adalah fungsi yang berkebalikan dari fungsi aslinya atau asalnya. Nah, kalau mau kita gambarkan petanya, seperti yang tadi saya katakan, seperti ini kalau fungsi. Ada A, ada B, anggotanya X, dan B, anggotanya Fx ya. Kemudian dari A ke B dipetakan oleh F. Nah, lihat di sini rumusnya F, biasa aja ya, ini fungsi. Nah, tetapi kalau kebalikan ya, ada A di sebelah kiri, ada B di sebelah kanan, anggotanya X, Fy. Tetapi arah pemetaannya kita balik. Ya, arah pemetaannya kita balik. Kemudian fungsinya juga agak sedikit berbeda, kita tulis menjadi fungsi minus fungsi pangkat minus 1. Jadi ini fungsi asal, ini fungsi invers. Paham ya? Notasinya berbeda. Jangan disamakan. Oke, bagaimana kita caranya melakukan fungsi invers? Caranya kita punya 3 tahap. Pahami dulu. Nah, kalau saya singkatnya, pertama adalah ganti ya, ubah bentuk Y sama dengan Fx. Kemudian kita dapat nanti X sama dengan Fy. Selanjutnya ganti X menjadi F inverse Y. Dan selanjutnya ganti setiap Y menjadi X. Nah, kalau kamu bingung ini apa sih, kayak mana sih, ya kan? Nah, langsung aja kita lakukan ke dalam soal. Coso, mainkan cosonya. Nah, di sini ada soal cerita. Intinya adalah kamu bisa baca ini. Intinya ada suatu fungsi fungsi pendapatan dari suatu klub sepak bola. Kalau mereka bertanding, keuntungannya didapat dengan Fx sama dengan 500x tambah 20.000 ya. Kemudian pertanyaannya, tentukan fungsi invers dari fungsi pendapatan klub sepak bola tersebut. Itu bagian A. Nah, bagian B, kamu disuruh berapa tiket yang terjual kalau pendapatan mereka sekali tanding itu 5 juta rupiah. Pahami ya, ini soalnya pahami. Jadi soal pada fungsi itu nggak harus dalam soal rutin ya, atau langsung Fx, Gx, enggak, ada juga soal ceritanya. Jadi pahami ya, sesuai dengan arahnya. Kita lanjut. Bagaimana cara mengerjakannya? Ayo kita kerjakan. Yang pertama, tulis ulang dulu fungsi pendapatan yang kita dapat dari soal. Ya kan? Kemudian kita tentukan sesuai dengan pertanyaan A adalah fungsi invers dari fungsi pendapatan tersebut. Nah, kita lakukan tahap per tahap. Yang pertama adalah ganti Y sama dengan Fx menjadi X sama dengan Fy. Ya, artinya ini tadi kalau fungsinya, kalau ini arahnya dari kiri ke kanan. Nah, maksudnya ini
harus kamu ganti dari kanan ke kiri, gitu dia. Atau dengan kata lain, X di sini taruh ke kiri dan fx di sini taruh ke kanan. Itu, paham ya? Oke, kita lakukan. Kita tulis dulu. Kemudian kita ganti supaya jangan bingung kamu mana f mana fx gitu ya. Fx-nya saya ganti dengan y. Nah, supaya kamu tahu mana yang pindah ke kanan, mana yang pindah ke kiri. Nah, kita dapat fungsinya y sama dengan 500x tambah 20.000. Nah, kita lakukanlah. Bawa x ini, 500x ini ke kanan, bawa y ini ke kiri. Kalau pindah ruas, ingat, pasti suku-suku pada aljabar berganti tanda. Seperti ini. Nah, supaya jangan jelek di sini ada minus, kita kalilah semuanya ini dengan minus 1. Kalau kali minus 1 ini jadi positif, ini jadi positif, tapi ini jadi negatif. Jadinya seperti ini. Nah, setelah itu sudah selesai nggak kita pada tahap ini? Belum, ya, belum. Memang X-nya sudah sebelah kanan, Y-nya sudah sebelah kiri, tetapi masih ada 500 di sana. Usahakan jangan ada 500 di samping X atau apapun di samping X. Usir juga 500-nya ke sebelah kanan. Cara mengusirnya, ini kan dikali. Kalau pindah berarti dibagi. Jadinya ini. Ya, Y sama dengan X sama dengan Y kurang 20.000 per 500. Tahap pertama kita selesai. Tapi belum selesai mencari fungsi invers. Ya, karena perlu 3 tahap. Kita masuk ke tahap kedua. Tahap kedua katanya ganti atau tuliskan X menjadi F pangkat minus 1Y. Oke, yang kita dapat dari tahap pertama tuliskan kembali. Sesuai dengan perintah dari tahap kedua, berarti X ini kamu ganti menjadi F pangkat minus 1Y. Ya udah ganti aja, nggak masalah. Segampang itu tahap kedua. Sebelah kanan nggak ada berubah ya, karena nggak ada X di sini. Oke, selesai tahap kedua. Kemudian kita masuk ke tahap ketiga. Tahap ketiga katanya ganti semua Y di sini menjadi X. Itu dia. Ya, sehingga kita dapat fungsi invers. Ya udah, tuliskan kembali hasil yang kita dapat dari tahap kedua. Perintah tahap ketiga adalah ganti Y menjadi X, maka kau ganti semua. Sudah. Nah, kalau sudah kau ganti, selesai kerja kita untuk mencari fungsi invers. Segampang itu, tidak sulit, macam tak soal. Pahami baik-baik. Oke. Nah, untuk soal tadi, kita selesai untuk fungsi invers. Nah, untuk pertanyaan B katanya berapa tiket yang terjual kalau dia mendapatkan keuntungan 5 juta. Artinya, masukkan X sama dengan 5 juta ke fungsi invers supaya kamu tahu berapa jumlah penonton yang menonton pertandingan sepak bola klub tadi. Itu artinya nih. Oke, dari fungsi invers itu kita tuliskan kembali. Kemudian masukkan X-nya sama dengan 5 juta. Jadinya seperti ini. Ada yang bisa disederhanakan banyak. 5 juta kurang 20.000 per nanti 500. Ya kan? Kita kurangkan dulu. Kemudian kita bagikan. Nah, didapat hasilnya 9.960. Selesai untuk pertanyaan B. Tak ada masalah. Tidak sulit. Gampang. Macam tak soal. Tak perlu kamu mengkeritkan kening untuk mempelajari fungsi invers. Ya kan? Oke. Untuk memahaminya. Saya tanya dulu di sini. Paham atau tidak? Nah, kalau kamu kurang paham, kita lanjut ke contoh berikutnya. Di contoh berikutnya ini, saya double pengetahuan kamu mengenai fungsi komposisi dengan fungsi invers. Ya, di sini ada 2 rumus fungsi. Kemudian pertanyaannya seperti ini. Ini, dan ini. Nah, sesuai dengan tulisannya saya akan kasih sama kamu penjelasan. Nah, pertanyaan A ini kan A ini dibaca fungsi komposisi G ke F ke G, kemudian inverskan. Maka untuk menyelesaikan A, komposisikan dulu, baru inverskan. Begitu juga untuk untuk B. Komposisikan dulu, tapi komposisinya A ke B itu lain arah ya. Komposisikan dulu, baru inverskan. Untuk C, langsung inverskan si F. Untuk
D, langsung inverskan si G. Nah, untuk E, inverskan si F, inverskan si G, lalu komposisikan. Nah, itu dia ya urutan pekerjaan kamu soal per soal. Sama dengan F, komposisikan G, komposisikan F, baru inverskan G, inverskan F, baru komposisikan. Mudah nggak? Ilawa, paham ya? Dengarkan kata saya baik-baik. Oke, kita masuk ke nomor yang pertama. Sebelumnya kita tulis kembali rumusnya yang kita dapat dari soal. Kemudian kita selesaikan perkara pertama. Nah, perkara pertama sesuai dengan petunjuk saya tadi, artinya kita kerjakan dulu komposisinya. Setelah itu dapat rumus komposisi, kemudian masuk ke inverse ya. Jadi 2 kali kerja kita di sini. Oke, kerja kita yang pertama adalah komposisi. Rumus komposisi GOFX sama dengan GFX. Ya, FX itu siapa? 2X tambah 5. Oke, ganti. Artinya ini apa? Artinya setiap X pada GX kamu ganti menjadi 2X tambah 5, ya kan? Kalau yang masih tidak mengerti, ulangi video ini. Kita lanjut aja. Nah, sehingga GX itu didapat, ini kan jadi 2X tambah 5. Kurang 2, ini pasti ada tulisannya. Nah, kemudian supaya bisa dioperasikan, buka kurungnya. Setelah kamu buka kurungnya, ternyata ada yang bisa kita selesaikan, 5 kurang 2. Oke, selesaikan perkara tersebut. Nah, kalau sudah tidak ada, berarti selesai kita untuk mengkomposisikan. Tapi belum selesai menginverskan. Kita lanjut kerja kita menginverskan. Nah, seperti yang tadi saya katakan sebelumnya, menginverskan ada 3 tahap. Ini nggak saya tulis lagi tahapnya, langsung main terus ya. Jadi kamu ikuti pelan-pelan. Nah, ini tadi fungsi komposisi yang kita dapat dari pekerjaan kita di sebelah kiri. Nah, kalau mau kita inverskan, kita ganti dulu yang sebelah kanan ini menjadi Y supaya gampang ya. Y sama dengan 2X tambah 3. Setelah itu apa katanya tahap kedua? Tahap pertama, bawa X ke kiri, Y ke kanan, ya kan? Seberang-seberangan, berganti tanda. Setelah itu kita kali dulu -1 biar cantik semuanya. Semuanya berganti tanda. Nah, setelah itu usir si 2 ini ke seberang ini menjadi per 2. Itu tahap pertama. Tahap kedua, ganti X-nya ini menjadi fungsi komposisi inverse Y ya. Setelah kamu ganti ya, setelah itu baru ganti semua Y menjadi menjadi X. Nah, ini tadi hasil tahap kedua ya. Nah, kata tahap ketiga, gantilah setiap Y yang kamu dapat itu menjadi X. Ya udah, ganti aja, nggak ada masalah. Selesai perkara itu dengan secepat kilat tanpa ada masalah. Nah, A selesai. Bagaimana dengan B? Perhatikan baik-baik. Kita tulis kembali soalnya, kemudian perkara B-nya. Tetapi perkara B dan seterusnya ke bawah itu menjadi tugasmu di rumah. Kau lengkapi catatanmu. Kulihat nanti di bukumu catatanmu harus lengkap. Kalau tidak lengkap, ya siap-siap dapat hadiah. Ya, dapat hadiah dari saya. Oke, kita ketemu di kelas luring dengan catatan nomor B, C, D, E selesai dalam catatan. Ikuti semua petunjuk dari saya di penjelasan saya sebelumnya. Oke, selamat bekerja dan selamat memahami materi fungsi inverse. Jangan lupa like, subscribe, dan share.